orang Pecangaan ini berawal dari 6 keluarga. Awalnya 6 keluarga. 6 pasang ya. Cerita. Dan itu disinyalir sebagai turun kemungkinan. Karena pembicaraan saya dulu tidak sampai itu. Dulu masih kecil loh. Tidak berani nanya itu ya. Kalau beliau ini mungkin pada era itu punya penderek atau punya gitu. Punya. Banyak juga ya yang dari orang dari keraton atau orang yang mengembara itu rata-rata punya semuanya. Ada penderek, ya, ada penderek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita sowan ya, kita berziarah dan kita hormat ke makam Mbah Lintang Kemukus yang tepatnya adalah di Dukuh Pecangaan, Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan sebelum kita mengulik lebih lanjut mengenai beliau dan kiprah beliau di desa setempat dan sekitarnya, sebagai salam persahabatan kita, salam S3 Serbi Sugiarto. Oke, sebelum kita melangkah ke lebih dalam, monggo panjenengan Mas Sis selaku juru kunci dan pemerhati makam setempat, monggo memperkenalkan diri, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bikalina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rahayu sagung tubati. Turun. Nama saya Siswanto. Mas Siswanto. Siswanto. Asli? Asli sini. Sini RT RW Mas? RT 4 RW RT 4 RW 3 Pecangaan gitu. Dukuh Pecangaan Desa Winong. Nama kecil saya sebenarnya Supriyono, kata orang tua saya. Supriyono. Tapi aktenya Siswanto. Berhubung saya itu sakit-sakitan. Nah, itu terus biasanya gitu, memang kebiasaan budaya kita. Itu bagian dari budaya, Mas. Nah, orang kira ono iku. Karena orang Jawa itu memang gimana ya? Seni. Ada ilmu titen, ada ilmu. Ya, ilmu apa itu dipelajari lah untuk keseimbangan. Untuk FB saya di Siswanto sama YouTube ndak hidup. Siswanto Pati. IG Siswanto _yoga suara. Ya, monggo silakan memfollow beliau nggih. Nggih Mas Siswanto. Kita tertarik Mas, sangat teduh di sini, sangat ranum, tempatnya juga agak minggir, tapi cenderung sudah tertata dengan sangat rapi dan lain sebagainya. Saya ingin mengulik Mas, bagaimana cerita mungkin dari literasi ataupun dari sejarah, dari mulut ke mulut terkait dengan Mbah Lintang Kemukus menika. Semoga. Gini, kalau masalah cerita saya tidak berani membenarkan 100%. Tapi yang jelas ada pendapat dari saya pribadi yang tidak boleh saya utarakan di sini. Tetapi juga yang berani saya utarakan di sini adalah cerita tutur tinular. Karena menurut ilmu saya tidak ada beban gitu ya. Ada yang menceritakan entah salah entah benar, tapi ada tutur tinular dari cerita tersebut. Sesepuh, para sepuh, para sepuh sebelum saya. Dari orang-orang tua saya sebelum saya. Mbah Lintang Kemukus itu ada yang mengatakan itu julukan keilmuan. Julukan keilmuan, sesuai dengan spesialisasi, spesifikasi, monggo, lanjut. Baik itu, ditafsirkan orang sekarang. Ya menafsirkan orang sekarang itu jurusan pelintangan, jurusan apa, penasihat lah, nasihat. Allahu alam, betul tidak, saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi saya coba meneruskan dan menganalisis pribadi kadang. Jadi sebenarnya menurut cerita itu orang-orang keraton, dari Solo, nasihat keraton Solo, entah benar entah tidak saya tidak tahu. Tapi itu ada ceritanya. Nasihat namanya, kalau masalah nama
Dulu ada yang mengatakan putri, ada yang mengatakan kakung, ada yang mengatakan pria, ada yang mengatakan tapi sebenarnya itu kelompok. Nah, kalau menurut saya itu kelompok. Kelompok ya. Jadi, menurut cerita yang saya katakan ini tutur tinular. Namanya dulu Mbah Darinah. Mbah Darinah. Nah, Mbah Darinah itu entah nama asli, entah enggak, itu enggak tahu. Karena orang-orang keraton atau orang-orang zaman dulu itu kalau dalam mengembara itu biasanya pakai nama beda. Entah itu ada visi misi apa, enggak tahu. Penyamaran atau apa itu enggak tahu ya. Allah alam nama aslinya enggak tahu. Tapi yang pertama kali yang saya dengar itu Mbah Darinah. Kemudian ada spiritual masuk, kemudian secara apa itu mimpi dan secara apa saya tidak tahu, tapi muncul ada nama Mbah Duna. Mbah Duna. Ada yang menamai Mbah Gemi. Ada yang menamai Mbah Kemi. Ada yang menamai Mbah Marinten. Tapi secara turun-temurun cerita yang tidak dari spiritual, dari tutur kata, dari ucapan itu Mbah Darinah. Mbah Darinah. Entah nama betulan atau enggak, Allahu a'lam. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian apalagi? Itu sekitar era tahun berapa ya Mas kira-kira? Beliau sugeng dan mungkin terus lanjut ke sini itu. Itu sudah Mataram Islam. Mataram Islam ya. Mataram Islam. Nggih. Itu yang dari tutur tinular. Tapi yang dari metafisik beda lagi. Ada yang satu jalur, ada yang beda. Tapi saya tidak berani mengutarakan secara floor karena metafisik mengutarakannya pun harus pakai batin. Kalau metafisik nggak bisa diutarakan? Bisa ya, paling untuk kegiatan saya mengawali di sini berawal dari kegiatan pribadi yang senang di makam-makam. Soalnya ke Bang Joyo ada makam-makam saya datangi 7 hari. Termasuk pemerhati ya. Dan penghobi ritual, pecinta. Tapi cinta itu kalau nggak kenal ya nggak jadi cinta ya, nggak cinta. Akhirnya bisa merasakan, bisa mengolah pikiran dan hati saya, kemudian bisa memadukan antara fisik dan metafisik. Pengetahuan secara fisik, lahir dan batin, rasanya kok beda ya. Jadi ada hikmahnya kalau kita penguri makam-makam leluhur, kalau benar-benar itu real, atau walaupun tidak real tapi niatan kita itu bagus, hormat, ikhlas, ikhlas, real tidaknya tidak tahu. Tapi yang jelas jangan bohong gitu ya. Enggak makom dikatakan makom gitu ya. Real, insya Allah saya berkeyakinan baik. Mas, kalau untuk kegiatan sejauh itu, karena memang tadi ada beberapa yang namanya cerita rakyat itu biasa Mas, dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang, tak lihat kan mungkin pengesahan dari sisi juru kunci belum sampai ke sana, apakah kiprah dari desa setempat? Untuk pengesahan dari juru kunci, sebenarnya diawali dari cerita ini. Ini grumbul, ada ini dulu sukete rumputnya segini. Ini belum ada tinggi ya, tinggi. Lah, berhubung saya senang seperti itu, saya sudah ke sana-sana, ke makam-makam, terus akhirnya kan ya rondo, apa istilahnya rondo, bosen sithik-sithik. Tergugah. Yang kedua tergugah. Kenapa aku wis nglencer ado-ado ora eling karo leluhur dhewe. Akhirnya doa-doa yang sana-sana itu saya jamak di sini. Saya jamak di sini semuanya, walaupun leluhur yang sana-sana saya hadiroi. Jadi istiqomah 1-2 orang sudah 5 tahun, hampir 5 tahunan. Ini masih grumbul, saya bersihkan, berarti kuwabeh. Sebentar, berarti ini baru saja ya Mas? Cara pembersihannya dulu? Pembersihannya baru. Dari panjenengan dan teman-teman mungkin?
Teman-teman ya awalnya dari saya karena ada rutinitas. Ya tadi karena. Kemudian saya dari teman-teman yang luar desa kan ada banyak yang jamaah di sini. Ya enggak banyak, enggak sampai ratusan, puluhan lah. Nah, kemudian terbesit membersihkan ini. Itu. Terus ini ada patah ini ya. Dulu enggak ada angin, enggak ada apa. Ini ada 3 atau 4 pang ini yang parah. Padahal dulu masih gerumbul. Tapi ujug-ujug tiba coklek kabeh. Oh. Rantas kabeh niki. Tapi dari segi makam nisan ini apakah sejak dulu apa juga pemugaran gitu? Pemugaran. Nisannya dulu hilang. Sebenarnya ada yang cerita dari Mbah Rohmat dan juga metafisika saya dulu kebenaran sama. Itu di sini sebenarnya di pohon ini yang separuh patok, separuh isi utuh. Nah, ada yang satu itu ceritanya ada yang mencuri, kira-kira ya katanya orang sebelah kabupaten, gitu ya. Ada yang mencuri. Tapi dari segi batu kan bisa diselidiki tuh tahun berapa dan sebagainya. Sebenarnya keandikan masih. Seandainya itu saya lihat sekarang ya bisa diselidiki. Bisa. Tapi wong itu ceritane biyen. Nggih. Ya ndak bisa. Nggih. Tapi saya belum pernah melihat sendiri ya nisannya yang itu potongan-potongan itu. Itu ndak nisan. Cuma jati. Batu. Jati. Oh jati. Karena jati itu filsafat orang Jawa. Nggih. Sehingga sekarang pindah ke sini ke makam tadi kan dengan bilang ini sebenarnya satu rangkaian ini cuma gitu. Yang dulu kan agak lebar lah ini kan nanti kan nerak wet itu. Ya sama. Berarti termasuk baru ya. Kemudian masalah juru kunci lah berhubung itu beberapa tahun rame. Sempat rame juga. Golek apa rame deh. Jadi golek apa? Ramenya rame ya warung bicara. Apa itu ya? Ya jamaah itu jamaah. Saya tahlilan nanti terus ngobrol bareng, diikuti orang-orang yang luar desa. Akhirnya desa itu greget. Greget delalah tanpa dirapatkan, tanpa ada yang menjadi donatur. Dia konco. Berawal dari ini bincang kelentang sak konco dhewe itu iki apike ya nek dikai pager ben makome iku pager ora ketang pring elek-elekan apa kayu-kayu lah bedhek-bedhek metu kono sempat turunan untuk pantas sempat turunan ben ora diyak-yak pitik lah sempat turunan wis turunan sono donasi dari teman-teman jamaah ya gak ono sing perintah nang yo wis aku iki blek-blek delalah wis dipeseno ono ukirane iki ndak terpakai wis duwe niat iku dari desa ujug-ujug muncul ide inisiatif remaja dulur ya remaja dulur kayak pager gini roto pager belum selesai dari desa ada tanpa rapat tanpa apapun ujug-ujug ono bentuk panitia berada nisan ini kemudian ada lagi lain-lain ini jadi sudah dibangun itu ada jalan itu yang sebelah ini sebelah bukan jalan yang ada mobilnya itu ya itu ada yang donatur pribadi tapi tanpa rapat kemudian ada orang yang membantu lagi delalah ada jalan itu jadi orangnya pribadi mandiri cuma ada ketertarikan entah apa kok ada ketertarikan tidak tahu yang menggerakkan Allah tidak tahu wong benar salahnya tidak tahu tapi nyatanya seperti itu setiap teman-teman ada kerentek kepengen nggak cukup ujug-ujug ono dhewe neh sebelum saya mengutarakan sebelum saya bicara iku ujug-ujug ono wong dhewe ngeterno dhewe ini mulai nisan cukup sampai ini sebelum wah ini ben gesek piye kok akhirnya kok pelentong 2 minggu 3 minggu ada saya enggak tahu yang donasinya siapa enggak tahu sampai sekarang kalau sekarang sudah tahu siapa jadi setiap ada tentang makam ini ada pembangunan pelebaran untuk teman-teman saya khususnya itu cuma apa ya cuma punya niat saja ngobrol-ngobrol ujug-ujug kono terwujud
ora tak sampai nang karo wong ning sing lakoni wong liya. Delalah ngono. Masya Allah, delalai memang seperti Delalah. itu dan memang tentunya setelah nun sewu lah, namanya kita juga hormat. Setelah ada pembinaan tentunya juga ada hikmahnya mas, Ada untuk masyarakat, untuk warga juga mungkin. Alhamdulillah. Kebetulan Dan juga orang-orang yang ngopening. Untuk hallnya gimana mas? Hallnya sekitar setiap sedekah bumi. Oh, dibarengkan dengan sedekah bumi. Sedekah bumi memang setiap sedekah bumi Rebu Pon. Berarti Wah, bulan ruah ya. Ruah di Rebu Pon. Kegiatannya apa aja itu? Apit lah. Apit. Oh. Apit sedekah bumi apit ruah. Apit ya. Awal apit besar. Selo itu. Kalau istilah orang Jawa Timur kan selo itu katanya. Apit ya. Masalah hallnya. Rebu Pon. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya biasalah sholawatan, pengajian, kajatan itu satu desa Kajatan, itu iya. satu desa sedekah bumi itu bareng-bareng. Rahmi ya, sama juga ya. Alhamdulillah. Winong yang ngeri ya, penduduknya kan padat dan sangat luas sih. Gitu. Rame. Akhirnya dari beberapa nun sewu, nek menurut saya kok bukan perselisihan ya, tapi oyo-oyoan apik itu tadi loh. Akhirnya mungkin terakomodir dan sekarang menjadi. Saya juga memaknai seperti itu. Ya. Karena di sini mungkin kepercayaan saya ada kekuatan Allah dan Ruhullah di sini, Ya. maka akan memunculkan sesuatu kekuatan walaupun dasarnya dari perbedaan. Ya. Tapi nyatanya yo kebangun kabeh. Iya. Walaupun saya yang cukup diam saja ya. Tapi kan bersinergi tuh akhirnya. Sinergi. Dan Sebenarnya itu sinergi, cuma orang yang kurang ngopi bareng gitu. awal-awal karena komunikasi. Nah ini teman-teman ini harus komunikasi, Kemudian, saling rembukan dan bersama lah. Masalah menurut orang lain, lah rata-rata yang bisa aktif di sini itu ya rata-rata itu ada mungkin leluhur-leluhurnya dari sini, dari luar-luar desa itu. Mungkin yang bisa saya telisik itu kan ya buyute kan masih paham, itu masih kadang ada orang di sini. Oh gitu ya, mungkin yang Mungkin turun dan lain sebagainya. kalau tidak secara gen ada istilah keilmuan. Kalau di Winong sendiri mungkin ada nggak itu yang kira-kira ini loh, kira-kira turun dari beliau dan lain sebagainya itu? Wallahu alam, tapi yang jelas itu ada. Ada ya. Tapi biasanya tersamarkan. Menurut gitu. cerita, saya tidak mau mengutarakan pendapat sendiri karena tanggungan nanti. Seandainya pendapat sendiri ya satu dua lah sedikit lah. Tapi seperti cerita. Menurut cerita orang tua Mbak Parlan dulu orang Petangaan ini berawal dari 6 keluarga. Awalnya 6 keluarga. 6 pasang ya. Mbak Parlan cerita. Dan itu disinyalir sebagai turun kemungkinan. Karena untuk pembicaraan saya dulu tidak sampai itu. Dulu masih kecil loh. Tidak berani nanya itu ya. Kalau beliau ini mungkin pada era itu punya penderek atau punya gitu. Punya. Banyak juga ya yang dari orang dari keraton atau orang yang mengembara itu rata-rata punya semuanya. Ada penderek, ya, ada penderek yang mengikuti. Secara metafisik banyak sekali, tapi ini secara yang real saja. Real pun buktinya tidak ada. Karena orang dulu kan biasanya enggak orang dulu lah, ya sampai sekarang biasanya Majapahit nanti setelah Demak Majapahit dijelek-jelekan, Demak runtuh dijelek-jelekan, Pajang runtuh dijelek-jelekan, Mataram runtuh sampai Republik Reformasi, presidennya siapa mesti ya yang berkuasa ini yang baik. Iya. Pemenanglah yang bersejarah itu yang gitu. Dan dia berkuasa. Mungkin dari sisi pemerintah, dari dinas terkait, Mas, dari kabupaten maupun dari manapun lah, kira-kira sudah ada yang sini ya melihat atau bagaimana? Karena tak lihat kesempatan untuk menjadi desa wisata religi sebenarnya sangat terbuka juga loh kayaknya. Bagaimana itu? Untuk beli yang di sana. Gimana ya kalau untuk urusan politik itu biasanya kalau ramai baru datang. Oh gitu ya. Panjang gitu ya. Panjang ceritanya, bukan masalah kepercayaan atau percaya dan enggak. Seandainya percaya pun dia sendirian di sini. Kalau di sini sendirian banyak orang wong pengawengi kene, nek ana wong gak sida rene banyak. Oh gitu ya. Saya rutinan di sini ada orang ingin masuk ndak jadi itu bolak-balik. Oh.
Orang jauh-jauh. Banyak orang jauh. Orang enggak jadi banyak. Kemudian menurut panjenengan dari sisi mungkin lingkungan ya, dari sisi bangunan atau dari sisi apa yang dibutuhkan dan diperlukan kira-kira apa Mas kalau di makam sini menurut panjenengan? Untuk sementara yang perlu dibutuhkan sekarang sebenarnya ya kalau air ini udah, kalau airnya loh ya, fasilitasnya mungkin ini masih ada yang kurang, yang belum dibenahi, apalagi ya musola. Butuh itu ya, butuh untuk musola, pendopo lah. Utamakan aslinya pendopo lah. Untuk bisa ngobrol, bisa untuk sholat, bisa untuk apa, berbagi. Soalnya kalau terjun dunia makam itu harus ada 3. 1 musola, 2 pendopo, 3 makam. Makamnya sendiri itu yang sebagai tujuan. Musola untuk hubungan kepada Sang Maha Pencipta, makam untuk sejarah, mengabdikan diri pada leluhur, penghormatan, pendopo untuk jagong-jagong. Tanpa 3 itu kurang lengkap. Makam saja langsung pulang tidak lengkap. Karena ada penyesuaian fisik dan metafisik. Nah ini catatannya untuk teman-teman dan sepuh-sepuh para tokoh-tokoh kita yang ada di eksekutif maupun legislatif, memang 3 unsur itu yang perlu diperhatikan, dan itu sebenarnya ini bagian dari budaya kita loh. Bukan budaya siapa-siapa ini. Budaya kita yang memang ya nggak mungkin ini winong terus betunduk seperti ini kalau tanpa ada tokoh atau yang membuka dan gitu kira-kira. Sebenarnya gini, kita itu harus ingat pada leluhur kita. Minimal yang bisa kita lihat Bapak Ibu lah. Karena adanya dia, adanya kita, dan adanya Bapak Ibu, adanya Mbah, adanya Mbah, adanya Buyut, dan seterusnya. Adanya desa kita ini juga ada yang mendirikan. Betul itu. Adanya negara kita juga ada yang mendirikan. Terlepas dari semua kekurangan dan kekilapan, kesalahan, itu hal yang lumrah. Tapi tugas kita, kewajiban kita itu memberi penghormatan. Karek nglinggahi apa ngundungakno apa salah. Entah itu ada dalilnya dan enggak, yang jelas itu kegiatan baik lakukan. Tidak merugikan orang lain. Menurut yang menjalani seperti saya ini, ya ada ketentraman batin. Kadang ada yang protes, kenapa langsung Gusti saya langsung saja karena saya sudah melakukannya. Kita punya hubungan kepada Tuhan, ya punya hubungan dengan makhluk, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Praktek dan lain sebagainya. Tekan dindi tadi iso ngerasa nih, ya baik hikmah untuk pribadi maupun yang lain sebagainya. Makanya Mas, sebagai penutup Mas Sis, mungkin ada kesan dan pesan kagem generasi di Winong, kagem para peziarah, mungkin ada hal yang perlu disampaikan juga untuk pelestarian budaya dan penghormatan pada leluhur. Monggo Mas. Baik, pada saudara-saudaraku semuanya pecinta leluhur, pecinta makam leluhur, pelestari budaya, sejarah, dan seterusnya. Jangan sampai kita lupa diri. Karena orang yang lupa diri, artinya kita memandang diri kita sendiri, tidak kenal, tidak mengetahui siapa diri kita yang melahirkan, apa wetone awake dhewe, kapan kita dilahirkan, bagaimana karakter kita, dan bagaimana orang-orang sekitar kita, dan orang yang telah membuat kita ada, dan desa yang membuat kita bisa bernaung di sini. Itu mari kita kita lestarikan. Minimal kita mendoakan, merasa memiliki, dan menjaga, melestarikan. Otomatis kita harus melestarikan karena itu mesti ada hikmahnya. Ada hikmah yang sangat luar biasa sekali. Karena menurut pengalaman saya pribadi, ada kesinergian antara jasmani dan rohani, antara fisik kita dengan metafisik. Alhamdulillah. Dan perlu diingat bahwasanya jangan sebut orang-orang yang paham metafisik itu mesti sama, enggak. Kita itu punya materi
sendiri, Wadah punya wadah dewe-dewe. sendiri. Ya. Dan semua orang yang belum pernah belajar metafisik pun sebenarnya punya. Tinggal kita mengolah. Tinggal kita Mengasah lah, ya. mengasah Dan mengisi. mengasah dan mengisi. mengasah Nggih. dan mengisi. Luar Itu biasa ya. Luar biasa, dan mungkin ada yang untuk tadi yang untuk penziarah Mas, mungkin kan buka 24 jam atau nek ono sing pengen nginep ya carane dan lain sebagainya tadi ya. Terkait dengan fasilitas tadi. Gitu ya. Untuk sementara, Dan mungkin pantangan, katuan cekak. untuk Oke. sementara di sini Terbuka. menurut saya terbuka karena untuk umum. Nggih, nggih. Tidak perlu izin sama desa, belum perlu izin. Karena menurut saya itu tempat umum dan Iya. ada yang hubungannya dengan keyakinan, Ya. itu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa dihindari. Ada juga yang nginep, ada mungkin ya. Banyak, Oh, banyak juga ya. tapi orang-orang tertentu. Oh, Di yang- sini itu kalau nggak ada orang nginep, kalau ada orang nginep. Oh gitu. Banyak sekali. Nggih, saya pikir itu ya Mas Sis ya. Mas Sis Wanto sangat luar biasa penuturan panjenengan, dan semoga apa yang ingin sampaikan ini bermanfaat untuk generasi mobil khusus Desa Winong maupun amin, bagi para penghobi ya istilahnya, untuk melestarikan budaya untuk makam leluhur Nusantara, dan mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam S3 Sedulur Sugiarto Selawase. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira